Kisah seorang Awaken tingkat lemah yang akan menyelamatkan dunia. Cerita ini adalah kelanjutan dari part sebelumnya. Setelah Lupeng memasuki Menara Sage dan berhasil melewati 3 tahap ujian, kini ujian tahap keempat akan segera dimulai, di mana Lupeng harus bisa bertahan hidup dari orang-orang yang akan membunuhnya. Para manusia yang melihat Lupeng di depan matanya, sekarang mereka mulai bergerak. Akan tetapi, Lupeng malah berlari ke arah hutan. Kakek putih berkata, anak ini sangatlah pintar. Ia melarikan diri saat kenyataan jika ia kalah jumlah. Ini adalah jalan terbaik. Jalan terbaik katamu, menurutku itu sangat menjadikan. Sudah terlihat jelas kalau dia tidak akan menang. Lupeng berlari sangatlah cepat. Semua orang menyebar, beberapa kelompok terpecah. Di saat kelompok pertama berjalan mencari Lupeng, tiba-tiba salah satu dari mereka menginjak sesuatu. Dan, damn, sebuah ledakan bom besar berhasil mengenai mereka. Sementara itu, di sisi yang berbeda, satu kelompok ini melihat sesuatu yang muncul dari dalam tanah. Mereka semua kebingungan dengan benda tersebut. Hei, benda apa itu? Namun, Trach, sebuah sambaran listrik super kuat menyengat tubuh mereka. Kini mereka terdiam, tidak bisa kemana-mana. Kemudian di kelompok yang berbeda, orang-orang merasa jika ada yang janggal dengan tempat ini. Seketika mereka berhenti. Apa kalian merasakan? Dan benar saja, sebuah tembakan dari dalam tanah berhasil mengoyak tubuh mereka. Mereka semua kini berhasil dibantai. Kakek tua hitam berkata, bagaimana bisa ia melakukan hal semacam ini? Lalu, dari mana ia mendapatkan benda-benda aneh seperti itu? Kau benar. Rupanya ia sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari. Seolah-olah dia tahu hal apa saja yang akan terjadi. Sebenarnya kau ini siapa anak muda? Lalu Sin pun berpindah ke dalam hutan, di mana sekarang Lupeng yang langsung turun tangan. Beberapa tebasan berhasil melumpuhkan pergerakan mereka. Lupeng kini mulai kembali berlari. Mereka semua mengejar. Akhirnya, ini semua sesuai dengan rencanaku. Apa yang sebenarnya ia rencanakan? Lalu, Lupeng berlari ke atas bukit. Orang-orang itu masih saja mengejar. Di saat mereka semua berada di atas bukit, tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi. Bukit itu hancur seketika. Orang-orang yang di bawah bukit, kini mereka semua tertimpa. Kakek tua hitam dibuat syok. Apa? Bagaimana bisa ia menghancurkan bukit batu itu dengan satu ledakan? Lalu, di tempat yang berbeda, satu orang masih selamat. Akan tetapi, sekarang ia mulai panik karena ada Lupeng di depan matanya. Hei, akhirnya aku menemukanmu. Aku tahu permainan ini adalah cara bertahan hidup. Tapi aku tahu juga, jika aku tidak mematikanmu, maka orang-orang itu akan hidup kembali. Haruskah aku menghabisimu agar permainan ini cepat selesai? Hei, apa maksudmu? Aku tidak mengerti, Tuan. Tanpa basa-basi, sebuah tebasan menyayat lehernya. Seketika tubuhnya berubah wujud, menjadi siluman tikus hitam, yang ternyata
tikus hitam itu adalah milik si kakek tua hitam. Kakek putih yang menyadari berkata, "Hei hitam, apa yang kau lakukan? Kenapa kau ikut campur dalam ujian ini?" "Diamlah kakek tua." Begitu ya. Ternyata kau sangat membenci orang itu rupanya." Sementara itu, Lupeng yang berhasil lolos, kini ia mulai memasuki ujian terakhir. Terlihat seorang sedang berdiri. Lalu ia berkata, "Selamat datang wahai anak muda. Tahap ini adalah tahap ujian terakhir untukmu." Lupeng yang melihat orang itu lebih jelas, ia baru tersadar. Tunggu dulu, bukankah ia si kakek tua hitam? "Hei, apa yang kau lakukan di sini, kakek?" Kakek hitam yang melihat Lupeng, kini ia mulai berubah. Wajah kakek hitam itu terlihat benar-benar tidak menyukai Lupeng. Tatapan mata tajam yang mengerikan terpancar kepada Lupeng. "Sejujurnya, tindakanmu itu melebihi ekspektasiku, anak muda. Namun, ini semua akan berakhir jika kau menang bertarung melawanku." Kakek tua sekarang menggeram. Kini ia mulai berubah seutuhnya. Wajahnya bagaikan monster yang mengamuk. Tangan-tangannya berubah menjadi sebuah cakaran naga. Dan benar saja, si kakek tua itu telah berubah menjadi naga hitam yang sangatlah kuat. "Mulai sekarang, kau tak akan bisa menang, anak muda. Jika kau melawanku, maka kematian akan sangat menyakitkan." Secara mengejutkan, satu tembakan api naga dilancarkan. Tembakan naga itu berhasil ditahan. Pedang kembar Lupeng kini bergetar. Sial, serangan yang cukup merepotkan. Sang naga hitam sekarang ia mulai bergerak. "Kau lumayan hebat juga, anak muda. Tapi bagaimana dengan seranganku kali ini?" Tiba-tiba saja dari atas langit, sebuah hujan meteor raksasa mengarah ke arah Lupeng. Meteor-meteor itu berjatuhan tanpa ada yang bisa menghentikan. Ledakan-ledakan yang diciptakan sangat luar biasa. Api-api besar pun terlihat sangatlah menyala. Di saat sang naga sudah merasa menang, sesuatu hal yang gila terjadi, di mana Lupeng berhasil menghindari ledakan dan serangan hujan meteor itu. Sial, bocah itu selalu memberikan sebuah kejutan. Dan benar saja, sekarang dari kepulan asap-asap tebal muncullah sekelompok monster Anubis yang bersiap-siap menghajar sang naga. "Hei kalian semua, kalahkan dia, anak buahku." Satu serangan busur panah dipersiapkan. Musuh sudah masuk dalam target. Tembakan panah pun kini dilancarkan. Serangan panah itu sangat luar biasa. Gelombang yang dihasilkan melesat cepat seperti akan mengenai targetnya. Panah itu kini berada di atas kepala. Lalu secara tiba-tiba menyebar ke arah sayap sang naga. Akan tetapi, sang naga berhasil menghindarinya. Sang naga yang tak terima diserang duluan oleh Lupeng, kini ia mulai bersiap-siap menyerang. Energi api semua dikumpulkan. "Sebaiknya kau menyerah sekarang, anak muda." Tembakan sang naga dilancarkan. Namun, secara tiba-tiba sebuah tongkat laser dikeluarkan. Serangan sang naga gagal. Tembakan laser itu berhasil mengenai sayapnya. Sang naga meraung kesakitan. Kini ia turun dan mendarat dengan selamat. "Manusia sialan, kau pikir dengan serangan seperti itu aku akan mati? Akan kuperlihatkan kekuatan sang naga sejati." Kumpulan energi api dikumpulkan. Tatapan serius sang naga menatap dengan jiwa membunuh. "Red Fire Power."
semburan api besar mengarah ke arah Anubis. Salah satu monster Anubis terbakar. Satu monster Anubis berlari dengan sekuat tenaga. Hahaha, dasar bodoh. Semua itu sia-sia. Tombak monster Anubis dilemparkan. Tombak itu mengarah kepada sang naga. Akan tetapi bukan mengenainya, malah meleset jauh tidak mengenainya. Sang naga tertawa. Hahaha, dasar manusia bodoh. Tiba-tiba, Lu Peng pun muncul di depan muka sang naga. Hei, siapa bilang kalau tombak itu yang meleset? Tombak itu sengaja kulempar jauh darimu, agar menjadi pijakanku. Apa jadi semua itu hanya sebuah tipuan? Baiklah, sekarang saatnya membantai sang naga. Rasakan ini, dasar naga sialan. Automatic slash. Satu tancapan pedang petir mengenai kepala sang naga. Sang naga kini berteriak kesakitan. Tubuh sang naga sekarang diselimuti petir yang menyala-nyala. Seketika ia langsung tak sadarkan diri dan jatuh dari langit yang cukup tinggi. Kini sang naga berhasil dikalahkan. Tes terakhir telah selesai. Anda berhasil mendapatkan kemampuan tersembunyi classless. Para kakek-kakek itu sekarang berkumpul. Selamat anak muda, kaulah orang pertama yang memiliki kemampuan classless. Dan kau juga orang pertama yang berhasil lolos dari semua ujian ini. Kakek hitam yang masih tak percaya berkata di dalam hatinya, Bagaimana aku bisa kalah oleh orang seperti dia? Lu Feng yang mendengarkan perkataan mereka berkata, kalau begitu berikan aku hadiah tersembunyi di tempat ini. Baiklah tuan. Kakek putih mulai mengangkat tongkat sihirnya. Sebuah cahaya terlihat. Satu item diberikan kepada Lu Feng. Item itu bernama Bencana Summon. Tingkat atau kelas rank S. Item ini bisa memanggil target yang sebelumnya pernah menjadi lawan ujian untuk bertarung melawan musuh. Kekurangan item ini hanya bisa digunakan sebanyak 1 kali. Baiklah, ini lumayan bagus. Sepertinya ini akan sangat berguna. Lalu, satu lagi hadiah tersembunyi yaitu segel penghalang pikiran. Segel ini bisa menghalangi orang lain untuk bisa membaca pikiran kita. Wow, ini sangat berguna karena Alston ia bisa membaca pikiran seseorang. Dengan ini sekarang aku aman. Sekarang aku harus berpikir bagaimana cara menaikkan kekuatan levelku dengan sangat cepat. Setelah itu, Lu Peng pun telah berhasil kembali ke dunia nyata, di mana ia mengajak Su Tao untuk jalan-jalan ke London. Su Tao menolak karena ia sibuk dengan urusan sekolahnya. Yang terpaksa, Lu Peng pun hanya mengajak ketiga rekannya, yaitu Zero, Sojun, dan juga Xiaoyang untuk pergi ke London. Bendara Seoul. Hei bos, akhirnya kau mengajak kami liburan ke luar negeri. Apa yang sebenarnya terjadi bos? Kenapa kita harus pergi ke London? Ini sangat penting Sojun untuk menentukan nasib umat manusia. Sesampainya di ibu kota London, mereka masuk ke dalam mobil agen tentara, di mana Lu Peng dan teman-temannya sedang berdiskusi di sana. Lu Peng menjelaskan kedatangannya ke London saat ini untuk melindungi seseorang. Begitu ya. Melindungi orang besar itu pasti akan sangat berbahaya. Kira-kira siapa dia Xiaoyang? Hei, kalian berhenti berbicara. Sepertinya kita sudah sampai. Mobil-mobil agen itu berhenti di suatu gudang. Mereka semua mulai berjalan.
Sesampainya di dalam gudang, Xiaoyang dan Zero dibuat heran. Karena ternyata di sana banyak sekali orang di dalamnya. Dan mereka semua mempunyai kelompoknya masing-masing. Ada yang terlihat seperti inteligen. Dan juga ada yang terlihat seperti para kesatria. Mereka semua menatap dengan tatapan serius. Tak lama dari situ, tiba-tiba seseorang pun datang, di mana ia dan anak buahnya semua menggunakan topeng wajah yang sama. Orang bertopeng itu mengatakan, "Selamat datang di kota London. Aku senang kalian semua telah hadir di sini dan berpartisipasi untuk sebuah misi. Namun, di dalam misi kali ini akan ada namanya seleksi. Apa? Menjalankan misi saja harus diseleksi? Apa dia bercanda? Kalian semua tolong perhatikan ke arah sana, di mana ada 3 pintu yang sedang berdiri di hadapan kalian. Seleksi tahap pertama ini sangatlah mudah. Kalian tinggal pilih mau masuk lewat pintu yang mana. 10 tim tercepat yang berhasil menemukan jalan keluar, mereka akan lanjut ke tahap berikutnya. Baiklah, kalian punya waktu 3 menit untuk memilih jalan mana yang akan kalian ambil. Barang siapa yang tidak memasukinya dalam waktu 3 menit, maka akan dianggap tereliminasi. Oh ya, satu tambahan lagi. Sebaiknya kalian berhati-hatilah, karena ada kemungkinan kematian di dalam tahap ini. Semua orang yang mendengarkan pernyataan tersebut sontak kebingungan untuk memilih pintu mana yang akan mereka lewati. Hei kakak, menurutmu pintu mana yang harus kita pilih? Entahlah, aku sedikit ragu akan hal ini. Sebaiknya kita lihat tim inteligen mereka memasuki pintu mana. Tuan muda, ini dia barangnya. Tim inteligen melemparkan dadu untuk memilih pintu mana yang akan mereka masuki. Dan muncullah angka 1. Mereka mulai bergerak. Orang-orang yang melihat kekonyolan seperti itu sempat tidak percaya jika metode semacam itu masih ada yang menggunakannya. Apa-apaan mereka ini? Sementara kelompok kesatria membagi timnya menjadi 3 kelompok dengan tujuan agar mereka lolos ke tahap berikutnya. Waktu terus saja berjalan. Semua orang masih saja kebingungan. Sojun bertanya kepada Lu Peng, "Bagaimana ini bos? Kau akan bergerak ke pintu yang mana?" "Tenang saja, 1 item dikeluarkan. Item ini bernama Shadow Word. Item ini bisa memindai atau mendeteksi area sekitar dengan cepat. Item Shadow Word diaktifkan." Mereka semua mulai berterbangan. Tak lama dari situ, gambar denah labirin terlihat di hadapan mereka. Ini sangat membingungkan, meski kita sudah memiliki denahnya. Kau benar, Xiaoyang. Terlebih lagi, labirin ini terus saja bergerak dan mengubah-ubah posisi denahnya. Kalian tenanglah, kalian ikuti saja aku. Baiklah kalau begitu. Panitia yang melihat itu berkata, "Bos, sepertinya mereka menggunakan sebuah item." "Aku mengetahuinya, tapi biarkan saja, karena aku tidak pernah memberikan aturan apapun di tahap tes ini." Sementara itu, di dalam labirin, beberapa kelompok terlihat mereka sedang melewati kesulitannya masing-masing. Satu kelompok dikejar-kejar oleh batu raksasa. Kelompok yang berbeda terkena lubang yang dalamnya tiada tara. Dan kelompok inteligen, mereka berhasil melewati jebakan laser dengan mudahnya. Sesuai dugaanku, sepertinya kita adalah tim pertama yang sampai duluan di tempat itu. Sesampainya di tempat yang ditentukan, terlihat Lu Peng dan kawan-kawan sedang asik bermain kartu di sana. Para inteligen melongo saat melihatnya.
Apa? Sejak kapan mereka ada di sini? Aku tidak percaya ada satu tim yang jauh lebih cepat dari kita. Hei kalian tim sialan, apa yang sedang kalian lakukan? Kenapa kalian malah bermain-main di tempat seperti ini? Oh, kau baru sampai ya? Apa kalian mau ikut bermain? Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe supaya channel ini makin berkembang. Dan buat kalian yang gabut ingin donasi bantu Mimin, silakan donasi saja ya. Terima kasih.